nih Bu Lastri. Makasih ya Mbak ya. Nah, Bu Lastri udah dengar belum? Anggaran dana kita tahun ini tuh sampai 1 miliar loh. Saya sudah tahu, tapi kesannya untuk perbaikan jalan. Tapi jalan di depan rumah saya itu masih banyak yang berlubang. Apa jangan-jangan dananya dilarikan sama mereka ya? Nah itu dia, saya sebagai petani hanya mau irigasi lancar. Kalau harga sawah kering, maka saya nggak bisa bayar utang pupuk. Berarti ini harus ditanya kini sama kepala desa. Ada apa nih bikin ribut-ribut? Kami ini mau bahas masalah dana desa, Pak. Tenang dulu semuanya Bapak Ibu. Jangan kita ke balai desa, kita tanya langsung kepada Pak Kusno. Nanti kalau alasannya tidak masuk akal, kita protes bareng-bareng. Jangan langsung marah dulu ya, kita lihat datanya dulu. Saya sedang membuka draftnya. Assalamualaikum Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Bu Santi, semua warga sudah berada di luar. Cuaca juga agak panas. Apakah semua warga sudah siap? Sudah Pak, masalahnya uang kita tidak cukup untuk membangun posyandu dan jalan aspal yang beton. Karena Bupati mewajibkan untuk dananya untuk anggaran dana pangan. Ini Pak, ini Pak. Pak Kades, Bu Santi, saya sudah buat perbandingan harga. Kalau kita pakai tenaga kerja dari warga sendiri, biayanya akan lebih hemat. Dengan begitu kita tidak perlu bayar perusahaan dari luar lagi. Baik, terima kasih Becky ya. Baik, terima kasih atas kerja keras Minisnya. Permisi Pak, dulu. Baik, semoga warga dapat saling mengerti. Ayo kita keluar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu warga sekalian, puja puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan, keselamatan, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di balai desa yang kita cintai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang turut hadir di balai desa ini
dalam rangka mendiskusikan dalam penentuan arah pembangunan desa kita ke depannya. Memang dana desa pada tahun ini sangat menurun sehingga kita tidak dapat melakukan pembangunan secara sepenuhnya. Dengan itu kami mengusulkan pembangunan jalan sebagai arah prioritas pembangunan ke depannya. Harap tenang semuanya. Bentar, saya jelaskan dahulu ya. Jalan ini adalah akses utama ke sekolah, pasar, dan puskesmas. Kalau jalan ini bagus, maka pergerakan ekonomi di desa kita akan terus meningkat. Pak, boleh saya bicara? Boleh, silakan. Gini Pak, saya tidak menolak perbaikan jalan. Tetapi, apa emang itu yang paling mendesak Pak? Pak, gedung posyandu kita aja bahkan udah nggak layak pakai. Atap bocor, lantainya banyak yang retak, bahkan alat-alat kesehatannya udah banyak yang rusak. Betul. Kami memahami itu ya Bu. Kalau memahami, kenapa nggak diprioritaskan, Pak? Usaha kami lagi sulit, bahan-bahan juga naik, dan pembeli kami jadi turun. Kalau nggak ada bantuan, gimana kami bisa bertahan? Pak, dagangan akhir-akhir ini sepi karena akses menuju ke sana jalannya rusak. Setiap tahun Bapak selalu dapat anggaran dari pemerintahan atau dari bupati untuk memperbaiki jalan, tapi tidak ada hasil nyatanya. Jalan juga masih rusak. Terus anggaran dananya itu kemana ya Pak? Terus sawah kita kayak mana Pak? Airnya nggak sampai. Kalau irigasi nggak diperbaiki, kita yang rugi Pak. Rugi kita Pak, rugi. Saya setuju soal irigasi. Kalau masalah air nggak sampai ke sawah itu bukan masalah kecil. Akan tetapi apabila panen gagal, dampaknya bukan sama petani saja, akan tetapi kita semua merasakan dampaknya. Oleh karena itu, jangan sampai hal itu terjadi. Semuanya penting Pak. Iya, saya setuju tuh sama Bu Aminah. Biar nggak jalan doang yang diperbaikin. Bapak, Ibu, sabar dulu. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan desa. Mari kita cari jalan tengahnya bersama, bukan untuk saling mendahulukan. Penting, Pak, irigasi penting. Satu persatu ya, satu persatu. Kalau kita mau didengar, kita juga harus mau mendengar. Pak, saya ingin bicara jujur sama Bapak. Masalahnya Pak, bukan pilihan, tapi kepercayaan kami Pak. Dan Bapak. Iya Pak, kami cuma mau tahu kemana dana itu dialokasikan. Mungkin sebaiknya dijelaskan lebih rinci, Pak. Kalau dari awal dibuka, mungkin nggak sepegang ini, Pak. Bukan begitu yang saya maksud. Mengganggu. Saya rasa ini perlu sekarang. Saya membawa rincian anggaran dana desa.
kita pahami secara bersama-sama. Ini kok banyak sekali biayanya untuk jalan. Bahkan untuk gedung posyandu aja nggak cukup. Kenapa bisa biaya sebesar ini? Iya, karena pembangunan jalan menggunakan kontraktor dari luar desa. Berarti uangnya nggak berputar di desa kita. Berarti uangnya keluar dari desa kita dong. Iya, betul sekali. Oh begitu kenapa kita tidak mengerjakannya sendiri? Nah, itu yang ingin saya usulkan, sistem padat karya. Berarti warga dilibatkan langsung. Jadi warga yang kerja. Iya, kita yang membangun desa kita sendiri. Dan apakah kita dibayar? Tentu saja, mana mungkin tidak dibayar. Kalau begitu petani juga bisa ikut bekerja sambil menunggu musim tanam. Berarti biaya bisa ditekan dong. Bisa, dan sisa anggaran bisa dibagi. Untuk posyandu? Bisa diperbaiki. Lalu bagaimana dengan UMKM? Tetap dapat, tapi tidak sebesar tahun lalu. Lalu bagaimana dengan irigasi? Bisa diperbaiki bersamaan dengan proyek jalan. Baik, ini keputusan yang tepat untuk semua pihak. Baru begini namanya musyawarah. Oke, saya mengakui kesalahan saya karena saya terlalu fokus pada hasil sehingga lupa akan proses. Mulai sekarang, segala kebijakan akan dibuka sejak awal. Gak apa-apa Pak, yang penting mulai sekarang kita kerja jalan bersama. Kalau begitu kami siap untuk bekerja sama, Pak. Asalkan warga dilibatkan. Dan juga kita didengar. Oke, dengan segala yang telah disampaikan dan kita juga menemukan solusinya, apakah kita semuanya sepakat? Sepakat.